Mesen apa, yang mesen somai datangnya kopi. Iya, Ini tahu deh. doang nih, Bro. Saya somai, kopi. Udah mulai belum sih? Habis, Bang. Udah, Udah udah ya? mulai, Bro. Makasih ya. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Tolong sendiri-sendiri aja ya. Oke, siap. Terima Oke, kasih. bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Umah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar nih? Di sore jam 6.18 atau jam 18:23 buat teman-teman, buat sahabat Umah yang lagi nungguin macet, kayak dia nih lagi nungguin macet. Yoi, bro. Antara nungguin macet atau lagi berantem sama istrinya. Bisa Pengantin baru aja nih lu. guys, pengantin baru guys. Wah, Oke. udah bocor aja di awal. Apa? Udah bocor aja di awal. Katanya terserah gua. Oke, lu yang punya acara kan? Nah, hari ini perkenalan dulu. Gua adalah Faisal, nama panjang Muhammad Faisal Reza. Di sini ditemenin sama partner di kerja juga sih, partner di UMA. Tapi sekaligus partner in crime juga sih sebenarnya. Yos. Oke, hari ini kopi kita dipersembahkan sama siapa nih? Oh, ini nih, brandnya ini nih. Pelayan ini dong. Oh, ada ini ya. Ini abang-abang kopi. Gue tuangin, lo ngiklan dulu. Iya, tadi Pak dipersembahkan. Wah, ini nih. Hari ini kita dipersembahkan oleh ini. Sponsor hari ini gitu ya. Alhamdulillah bisa ngopi. Iya. Ngopi sore. Lo doain kan? Ini gara-gara minum nih nggak bakal tidur nih malam ntar. Ini apa? Aceh ya? Kopi Aceh? Arabica Gayo. Oke. Siapa sih nih dia sebelah gua? Coba kita minta dia perkenalan dulu yuk. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum sahabat Umah dimanapun Anda berada. Ya, saya di sini Romi Andika. Saya sebagai Head of Digital Marketing di Umah Indonesia. Dan hari ini juga saya belum tahu nih, Boy ngundang saya nih di acara acara Umah gitu ya, bincang-bincang sore seperti itu. Saya belum tahu nih topiknya apa. Kira-kira kita mau bahas apa ya, Boy? Bahas kopi dulu, bro. Bahas kopi dulu. Ini kalau bahas kopi bisa sampai 2 jam nih. Iya. Oke, di sini kita udah lu kenalan gitu dong. Ya, oke. Gua lanjut ya. Lanjut. Ya, jadi day to day-nya gua atau di Uma adalah ya buat teman-teman yang pernah melihat ads-nya Uma, emailnya Uma, terus atau mungkin muncul di Instagram, di Facebook gitu ya, di YouTube, bahkan sekarang kita ada di TikTok. Nah, semua ada tuh video segala macam yang tampilan di situ tuh semua day to day dari kerjaan saya dan tim basically. Jadi ya itulah kurang lebih. Jadi teman-teman ketika ngelihat iklan Uma gitu ya, terus klik atau subscribe gitu kan di YouTube. Nah, itu berarti kerjaan dari saya dan tim sih sebenarnya. Gitu sih, Boy. Oke, close the door. Close the door. Jadi yang belum tahu prestasinya Romi nih gue ceritain. Wah, ada prestasinya. Jadi Romi tuh waktu lagi bulan puasa kita udah ada ya Uma ya live stream ya. Sudah. Dia jadi host sebenarnya. Pasti udah nggak asing sih sebenarnya sama Romi. Ya. Buat teman-teman atau sahabat Uma nih. Dia itu pernah jadi host live streaming bareng sama Dr. Hardiansyah. Waktu itu kita lagi bahas tentang COVID dari sisi dokter. Ya. Terus dia pernah juga jadi host di Instagram live streamingnya Uma bareng sama Ukti Sister Lila ya. Wah, itu gue gemetar sih waktu itu seriusan. Ukti-uktinya luar biasa sih waktu itu. Belum jadi makan, aduh. Gemetar karena belum makan. Iya sih benar ya. Mau nundukin pandangan keyboard. Ya. Iya susah jadinya, makanya udah jadi gemetar. Terus dia pernah juga live streaming bareng sama Kauni Berbagi. Ya, betul. Itu sedikit prestasinya Romi tuh. Ini prestasi selama di Uma doang loh ya. Iya. Yang lain masih banyak sih. Udah nggak kehitung. Ngomong-ngomong Uma, kenapa sih mesti ada Uma? Kenapa Uma itu ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan sekitarnya mungkin ya? Oke. Ya, jadi gini ya. Paling gampangnya gini loh, Islam itu kan rahmatan lil alamin gitu ya. Dan selama ini tuh belum ada satupun bahkan di global ya, yang benar-benar suatu platform teknologi yang menggunakan artificial intelligence ataupun teknologi tingkat tinggi itu yang memenuhi kebutuhan daripada Muslim. Nah, kalau kita berbicara spektrum kebutuhan Muslim sehari-harinya nih, Boy, itu tuh sangat-sangat banyak gitu loh.
mulai dia bangun subuh itu butuh azan kan. Mungkin ada sebagian tempat yang azannya nggak kedengeran misalkan. Nah itu udah ada salah satu fitur. Ya pengen sholat ya, gampangnya gitu kan. Itu udah juga mulai dari situ. Terus berikutnya baca Quran, terus zikir, segala macam, pergi kerja let's say ya gitu ya, atau study sekitar jam 8 orang udah pada keluar rumah, sampai dengan dia tidur lagi pada malam hari sekitar jam 10, itu tuh banyak banget kebutuhannya. Nah, kenapa sih Uma hadir gitu ya? Uma ingin menjadi apa ya, bisa dibilang menjadi salah satu platform yang digunakan untuk seorang muslim untuk menjadi muslim yang lebih baik. Atau lebih tepatnya sekarang sih kita menggunakan tagline itu jadi muslim cerdas. Karena menjadi seorang muslim itu mungkin bagi sebagian orang gini ya, berdasarkan riset kita tuh ada sebagian orang tuh menganggap kayak ketika muslim yang sangat-sangat muslim itu kayak apa ya, terkesan tuh kayak kolot, anak-anak santri aja yang pakai sarung, pakai peci, baju koko setiap hari seperti itu ya. Nah, padahal itu tidak seperti itu gitu loh. Banyak loh contoh-contoh muslim-muslim yang sukses di dunia gitu ataupun di Indonesia dalam hal ini gitu ya. Nah, kita ingin apa ya, membantu seorang muslim untuk menjadi muslim yang lebih baik atau dengan jadi muslim cerdas, tapi dengan cara yang bisa dibilang tidak terpaksa dan mereka bisa melakukannya kapan saja. Contoh seperti ini. Mungkin di sesi sebelumnya sudah ada penjelasan mengenai produknya Uma gitu ya. Nah, jadi misalkan nih, sekarang exactly kan, kayak sekarang tuh setengah 7 gitu ya untuk waktu Jakarta. Teman-teman pada setengah jam mungkin lagi nunggu untuk let's say mungkin MRT, KRL, bus segala macam gitu kan. Nah, 30 menit itu tuh sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk belajar jadi muslim yang lebih baik. Contoh misalkan ya di Al-Qur'an di rumah tuh ada gitu kan. Nah, yang kedua paling gampang itu adalah kita di situ banyak konten-konten contoh misalkan nih, konten mengenai safar gitu ya, perjalanan, itu kan sebenarnya ada doanya gitu kan. Terus bisa juga di sana zikir gitu kan. Nah, terus juga mengenai juga misalkan mungkin di kondisi lagi pandemi seperti ini tuh ekonomi kita sangat-sangat terdampak gitu ya. Dima juga menyediakan lowongan kerja yang mana itu sudah difilter khusus yang fit untuk muslim gitu loh. Oh gitu. Ya. Oh iya, tahu. Jadi tuh ya kita mencoba untuk menjadi apa ya, salah satu teman yang apa, bagi seorang muslim untuk menjadi muslim lebih baik. Kurang lebih itulah kenapa sih Uma hadir gitu loh di tengah-tengah masyarakat. Nah, ada lagi nih yang baru. Ada lagi nih guys yang baru dari Uma. Wah, Uclass. Nah, bisa jelasin tentang Uclass nggak? Oke, ya. Uclass atau Uclass? Itu tergantung orang sih. Kalau gue sih Uclass. Okay. Ya, tergantung kan. Itu tergantung orang. Ada orang mungkin Uclass tuh atau Uclass mungkin juga sebagian. Uclass gitu. Ntar yang jawab rame-rame sekelas. ya bisa juga sih. Ya, berkaitan dengan tadi itu ya, mengenai program Jadi Muslim Cerdas, Uma itu sekarang punya program yang namanya itu apa tadi Uclass gitu ya. Nah, ini salah satu program yang mana kita memenuhi kebutuhan muslim untuk pencerahan nih mengenai apa sih yang ada di Al-Qur'an tuh ya Al-Qur'an udah sebagai kitab gitu ya, sebagai kitab pedoman gitu kan, sebagai pedoman. Cuman ya sumber hukum utama exactly. Nah, cuman tuh banyak orang-orang di dalam kehidupan sehari-hari itu yang kadang-kadang tuh agak susah nih merepresentasikan isi Al-Qur'an. Contoh misalkan ketika Al-Qur'an misalkan bilang mengenai masalah apa ya keuangan syariah gitu misalkan gitu kan. Nah, itu kan tidak semua orang bisa dengan baca Quran terus langsung ngerti gitu. That's why Uma bikin program Ikhlas ini yaitu berupa e-learning gitu ya. Jadi sahabat Uma di manapun Anda berada gitu kan, tinggal buka aplikasi Uma. Nah, di dalam itu udah banyak sih beberapa apa ya, sekarang kita sih saat ini untuk minggu ini kita ada 4 gitu ya. Program kelas-kelas yaitu mengenai apa basis dalam modal minim. Terus tadi sih yang barusan banget itu mengenai financial planning untuk millennials gitu ya. Dan di weekend ini kita ada tema untuk belajar tahsin Al-Qur'an dan juga apa pranikah. Jadi teman-teman yang ingin yang bikin rumah tangga ya pastinya gitu kan. Itu yang ingin ini kita bicara rumah tangga ya kita benar-benar nih ya mencoba menghadirkan pembicara narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya sehingga mereka
menyampaikan, dan teman-teman juga bisa dapat dapat insights baru gitu ya. Untuk teman-teman yang ingin menikah ataupun teman-teman yang sehari-hari setiap hari 5 kali sehari itu baca Al-Qur'an, tapi bacaannya ragu itu udah benar apa belum gitu kan. Nah, itu juga ada program tahsin seperti itu. Nah, jadi intinya nih program-program Yuklas Uma ini ingin menjadikan ya jadi musim cerdas satu, dan juga bertemakan musim produktif. Karena yang namanya musim itu semua hal yang kita lakukan sehari-hari selama kita niatnya karena lillahi ta'ala gitu ya, itu tuh sebenarnya bisa benar ibadah untuk buat kita gitu loh. Exactly right. Yes, exactly right. Nah, tadi gue agak tersentil juga sih Rom sebenarnya waktu lo bilang ya emang kenyataannya sih ya, kita sebagai umat muslim tuh punya pedoman hidup namanya Al-Qur'an. Ya. Ya kan? Yang emang kita imanin tuh Al-Qur'an itu mengatur segala lini kehidupan kita ya sebagai seorang muslim. Betul. Bukan cuma buat muslim juga doang ya. Kan Al-Qur'an itu untuk seluruh alam. Seluruh alam ya. Dan bagi untuk orang yang beriman. Nah, ya. Di situ jujur gue pribadi belum dalam banget nih mengetahui yang namanya pedoman untuk hidup gue sendiri. Ya gue juga sama sih, ya karena kan kita terus belajar gitu kan. Iya, nah kadang lo ada nggak sih pengalaman, kalau gue mau sedikit sharing, kayak misalkan lagi kapan ya, beberapa kali sih gue ngalamin tuh kayak misalkan lagi sholat Jumat atau lagi sholat taraweh gitu ya, imam bacaan Al-Qur'an setelah Al-Fatihah tuh baca surat yang agak panjang, dan dia itu khusyuk banget, terus nggak lama dia nangis. Ya. Terus kanan kiri gue nangis. Karena dia dan lu diam gitu ya. Gue pengen nangis tapi gue nggak ngerti gitu. Tapi ya makanya gue kurang mendalami banget nih kitab gue sendiri gitu. Nah, sedangkan kitab itu berbahasa Arab, terus kita pun nggak ada kemauan buat belajar, terus mau sampai kapan nih kita gini-gini aja gitu. Nah, makanya kalau bisa gue simpulin si program Yuklas oke nih, misalkan kalau gue simpulin ya, Yuklas itu apa sih? Yuklas itu berarti sebuah fitur kelas online dari aplikasi Uma yang mempelajari segala aspek kehidupan dengan mendalami Al-Qur'an sebagai rujukan hidup melalui topik pilihan yang selalu relevan untuk menjawab tantangan zaman. Karena kan Al-Qur'an selalu relevan dong. Ya, sampai akhir zaman sih. Iya, insya Allah. Terus kita bisa langsung terapin dalam kehidupan keseharian gitu kan ya? Ya, betul. Jadi yang gimana? Entar dulu, gue belum selesai. Oh iya, oke. Sorry. Gimana caranya kita mau ngerti Al-Qur'an kalau kita bacanya aja itu salah gitu kan? Nah, tadi gue sedikit cerita lagi, perjalanan ke kantor tuh sambil dengerin podcast, itu ngomongin surat tafsir surat Al-Alaq di 5 ayat pertama pada saat apa namanya, wahyu pertama kali turun kan. Nah, di situ kan kalau ditafsirkan itu apa namanya, Allah itu mengajarkan manusia dengan membaca dan menulis. Artinya wahyu itu turun untuk kita belajar gitu kan. Makanya oke sih nih Yuklas nih, gua mau ikutan kelas tahsin pokoknya. Mau mempelajari, karena salah membaca huruf H sama H itu aja udah beda makna sih. Iya, makanya mau sampai kapan nih gue gini-gini terus, Rom? Ikutan tahsin juga lo. Iya, gue ikutan sih, ntar tanggal 11 tuh. Gue udah daftar, lo udah daftar belum? Harga tiketnya berapa? Harga tiket itu 30.000. 30.000 ya? 30 apa 25? Ya bisa cek aja lah ya, bisa cek sendiri 30-25 lah. Tapi pokoknya gini loh, ini intinya tuh 25.000. Oh, 25.000 ya? 25.000, 25 sahabat rumah. Apa namanya? Ya intinya tuh dengan harga segitu gitu ya, itu udah sangat murah banget gitu loh. Untuk seorang menjadi muslim cerdas, menjadi muslim yang lebih baik untuk keseharian, hanya dengan 25.000 untuk dasarnya kita di Boy bilang untuk belajar tahsin Al-Qur'an gitu loh. Sehingga kita dalam memahami ataupun membaca tuh tidak bias gitu ya, Boy ya. Tidak salah-salah makna. Tepat ya, lebih ke situ ya. Ya gimana kita mau ngerti maknanya kalau baca yang si Black Bolt. Yes, setuju. Ini kopi boleh minum nggak nih? Boleh ya? Udah habis ya. Oke, jadi gitu sahabat Uma.
Terus ada program apa lagi sih di UMA? Nah, berhubung kurang lebih sekarang itu 2 sampai dengan 3 minggu ke depan kita akan ada Idul Adha gitu ya. Iya, Idul Adha. Yang biasa Idul Adha itu bisa dibilang dengan hari raya penuh pengorbanan gitu ya. Kalau kita sih di Indonesia biasa nyebutnya kurban. Nah, di UMA itu juga ada nih di kala pandemi ini nih gitu ya. Orang banyak takut kan. Mungkin kayak kita nih sebagian orang udah mulai aktif bisa berani keluar gitu loh. Tapi banyak juga orang luar sana masih takut untuk menuju keramaian, apalagi ini ya untuk mungkin menghadiri langsung daripada si pemotongan kurban gitu ya. UMA memberikan solusi yaitu berupa kurban online. Jadi UMA bekerja sama dengan beberapa badan yang sudah terverifikasi di Indonesia gitu kan. Jadi teman-teman yang ingin berkurban, misalkan teman-teman bisa milih nih mau berkurbannya untuk misalkan di provinsi mana, di daerah mana, itu juga ada di dalam UMA gitu loh. Teman-teman bisa bisa langsung milih. Dan di sana juga tidak cuma satu partner, kita ada beberapa partner lainnya di sana. Di situ jelas ada misalkan nih apakah itu berupa kambing, domba, atau sapi, atau kerbau, itu juga ada pilihannya di sana. Jadi teman-teman yang ingin yang membedakan kenapa sih kurban online UMA sama dengan kurban lainnya apa sih gitu loh. Karena semenjak daripada teman-teman sudah ibaratnya ya, misalnya contoh sapi gitu ya kan, dia teman-teman bertujuh gitu kan, nggak ada teman yang tujuh di antara keluarga. Nah itu nanti dari sisi partner kita itu sudah menyesuaikan. Misalnya nih saya nih satu, boy satu kan cuma berdua, di keluarga kita nggak ada lainnya mau gitu kan. Nah itu nanti nambah saudara juga tuh ya. Iya, bisa nambah saudara juga gitu kan. Ya itu satu. Nah sampai dengan proses nanti pemotongan itu akan ada live streaming-nya gitu loh boy. Oh gitu. Ya, jadi teman-teman karena takut nontonnya live ya. Ya nonton live. Jadi ada penyembelihan hewannya itu bakal disiarkan gitu ya via fitur UMA Live basically. Jadi mungkin teman-teman sekarang ada yang ada di IG Live, ada juga yang di UMA Live gitu ya. Mungkin nanti itu kita bakal siarkan persis kayak gini gitu loh. Ada program pemotongannya kayak gitu sih. Itu yang membedain. Jadi teman-teman bisa ibaratnya itu yang biasanya mungkin sehari-hari itu beli langsung secara offline, terus kunjungin tempat kurbannya juga offline gitu ya. Mungkin tahun lalu seperti itu, tapi tahun ini karena kondisi seperti ini nggak usah worry, teman-teman experience-nya bisa sama, cuman bedanya hanyalah dengan online seperti itu sih. Wah asik sih. Jadi yang belum download aplikasi UMA, kalau mau ikutan program kurban online, terus pada saat hari H ngelihat proses sembelihnya bisa download aplikasi UMA. Ya, benar sekali. Ada berapa downloader sih Rom hari ini UMA? Ya, UMA saat ini mayoritas lebih dari 95% itu masih di Indonesia gitu ya. Dan total kita sekarang sudah hampir mencapai 9,5 juta user. 9,5 juta. Hampir mencapai ya mungkin dalam minggu gue terkejut. Salah ngomong. Iya, 9,5 juta. Mungkin dalam bulan ini kita udah menyentuh angka 9,5 juta. Bahkan bisa jadi 10 juta. Jadi sudah banyak banget nih mulai dari komunitas-komunitas muslim gitu ya dengan berbagai interest dan kegiatan itu udah banyak banget yang join UMA. Jadi pilihan lah ya. Ya, benar. Pilihan teman ibadahmu sekaligus yang ingin menjadi muslim cerdas gitu ya. Exactly gitu. Right. Karena kita tuh pengen gini loh, UMA tuh pengen mungkin teman-teman kalau saya harap sih saya nggak paling tua di sesi ini gitu ya. Cuma mungkin teman-teman dulu pas awal-awal tahun 2007, 2008 gitu kan, teman-teman pas waktu dengar temannya ada ikutan akun Facebook misalkan gitu, atau hadir di Instagram di tahun 2012 itu ada kebanggaan tersendiri gitu kan. Nah tapi lagi-lagi ya itu platform yang gimana ya? Ya mereka bukan tidak menyediakan, tapi tidak fokus untuk menyediakan solusi untuk muslim gitu ya. Nah kita pengennya UMA itu menjadi menjadi suatu brand yang terus melekat pada seorang muslim dengan tagline ya jadi muslim cerdas, be better muslim gitu kan setiap harinya. Jadi ada rasa kebanggaan tersendiri sih di dalam seorang muslim itu. Dan UMA berharap terus bisa memenuhi kebutuhan daripada kehidupan muslim sehari-hari. Oke. Udah habis ini listnya, lu ngomongin apa lagi? Oh, udah habis ya? Lu dari tadi pakai skrip apa gimana sih? Apa? Lu dari tadi pakai skrip? Pakai enggak, ini contekan. Oh, contekan. Biar ada fungsinya laptopnya. Kirain cuma berarti ngomongin kurban online. Oke, gimana? Alasannya karena
lagi masih pandemi ya. Pandemi belum Ya, habis ya. belum habis. Dan mungkin nggak bakal pernah habis sih, Boy. Jadi kayak gini loh. Jangan gitu dong. Nggak, maksud gua PSBB ini kondisi dilonggarin. Ah, Ya, ini yang kemarin gue bahas sama Irdam nih. ya. Terus secara mental kita tuh udah kebentuk kayak yang bosen takut. Dari yang takut di rumah sampai bosen, gue bosen takut. Bodo amat gitu ya. Iya, akhirnya mental tuh kebentuk sendiri. Ya udah, warawir di kantor, naik motor gitu. Ya. Padahal angka positif COVID itu masih terus naik ya. Nah, kemarin kalau satu paling hit dalam minggu ini 1.600 coy. 1.600. Nah, di UMA juga ada ini loh, sahabat. Ada di channel New Normal. Kalau sahabat ada yang ngalamin sakit gitu ya. Ya. Lakodorolo sih jangan sampai kita sakit gitu ya, mudah-mudahan sehat semua. Tapi kalaupun ada yang ngerasa sakit, itu bisa konsultasi online juga. Oh, oke. Jadi kalau new normal, terus ada banner di sebelah atasnya, bisa ngecek juga resiko COVID-19, sama ada satu lagi buat cek kesehatannya. Rumah kerja sama Good Doctor. Oke. Oh, jadi ini kayak ibaratnya juga kita udah seleksi ya, apa namanya tuh, partner yang kita 24 jam. Wow, oke. Jam 2 malam, aduh, ini nih. Tenggorokan kering gitu kan. Kalau aus mah ke dapur ya. Aus ke dapur. Gitu sih. Ya. Ada lagi nggak, Rom, yang mau disampaikan, Rom? Ya, yang mungkin yang bisa gue sampaikan ya buat sahabat rumah di rumah gitu kan. Walaupun di kondisi pandemi ini itu kan hampir semua lini kehidupan kita tuh berubah gitu loh. Mungkin gini ya, kalau orang melihatnya umumnya, orang melihat tuh new normal. New normal tuh bedanya cuman kayak lo hidup normal kayak biasa, terus ditambah sehari-hari pakai masker, sering cuci tangan, sama hand sanitizer di kantong. Padahal tuh sebenarnya tuh untuk sahabat rumah, new normal itu tuh kedepannya tuh bakal merubah semua gitu loh. Termasuk pertama di bidang pendidikan. Terbukti kan sampai dengan detik ini tuh belum ada statement yang jelas kapan sih sekolah akan dibuka gitu kan? Kapan sih perguruan tinggi akan dibuka? Itu belum ada keputusan yang pasti gitu loh. Karena lagi-lagi ini tuh sangat-sangat merubah semua sistem. Jadi ibaratnya itu semua sistem kehidupan yang dulu kita jalani itu ke-reset semua dan itu jadi nol gitu loh. Nah, di sini juga ya di sini kan itu ke-reset. Satu sisi memang kehidupan berubah, tapi satu sisi lagi sahabat juga harus melihat ini sebagai kesempatan gitu kan. Yang mana teman-teman, contoh ya misalnya gini, kemarin saya ada tetangga gitu ya, dia kena kena imbas lah daripada perusahaannya gitu ya, dikarenakan kondisi COVID-19 ini. Nah, beliau sebelumnya nggak pernah berpikir untuk bisnis gitu kan, cuman kondisi udah kepepet, itu ada aja idenya. Nggak lama dia setelah itu seminggu tuh udah ngeluarin jus di botol-botol gitu loh. Dia jual murah gitu kan. Terus dia bikin dimsum by order. Nah, jadi itu tuh salah satu kreativitas yang timbul diakibatkan karena pertama ya kondisi gitu kan, kedua tapi dia tetap tawakal, tapi nggak lupa juga ikhtiar gitu loh. Nah, jadi Uma itu dengan untuk muslim-muslim yang kejadian seperti ini gitu kan, ya kita mencoba untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Makanya kemarin kita bikin New Class itu adalah berbisnis dengan modal minim gitu kan. Mungkin kan teman-teman yang kena katakanlah PHK gitu kan udah cash-nya udah habis ya gitu kan. Ya kita ya bidang muamalah gitu kan. Terus hari ini kita bahas mengenai financial planning gitu kan. Jadi teman-teman nyambung exactly. Jadi makanya tema kita tuh muslim produktif. Jadi nggak cuma kita belajar tentu kita belajar ngaji, terus ya kita harus karena dasar kita Al-Qur'an ya, kayak tadi Boy bilang, ya kita tetap harus belajar itu, cuman yang Uma lebih ditampilkan nanti adalah yang lebih praktikal gitu loh. Jadi teman-teman ketika ikutin New Class gitu kan, ikutin kelas-kelasnya Uma, itu langsung bisa diimplementasikan sehari-hari. Contoh ya, mungkin sahabat Uma ada yang nonton, ada yang enggak kemarin itu. Yang untuk buat bisnis sudah saya 4P gitu kan. Ada produk, terus place, terus price, trial, promotion. Nah, itu kan contoh 4P atau 4 tips yang
yang mana itu sangat praktikal gitu loh bagi seorang muslim. Contoh tadi teman saya yang jualan jus sama dimsum, dia nggak pernah berbisnis, terus dengan adanya tips and trick mengenai 4P tadi, nah dia bisa mengimplementasikan itu dalam bisnisnya. Nah itu contoh yang praktikal, Boy. Jadi kan dia udah, oh dia mentok nih, gimana sih cara meningkat penjualan? Nah, kan bisa pakai strategi promosi tuh kemarin. Terus mungkin ada produk yang salah. Contoh misalkan ya apa ya, kalau misalkan jus, dia sekarang sih nggak pakai nama gitu kan. Kemarin ikutin kelasnya Mbak Alia itu, mungkin besok dia bikin namanya apa ya, jus penangkal corona misalkan, gitu kan. Itu kan something yang gimmick-gimmick yang bisa menarik calon pelanggan. At least mereka coba. Ketika mereka sudah coba, terus enak gitu kan, ya mereka bakal repeat order, nggak peduli lagi dengan nama brandnya, kayak gitu. Oh sama kayak tahu ada juga yang jual tahu bakso. Oh tahu bakso ya? Yang lu bawa ada di freezer. Oh ya. Iya. Gitu. Terus nanti next bakal ada kelas tentang rumah tangga juga ya? Ya. Rumah tangga jadi cocok buat suami istri untuk ikutan kelas ini sama yang mau nikah. Gua dong. Iya, enggak. Gua sih baru ya. Ya pengantin baru. Karena apa? Karena data yang kita dapat tuh per tahun 2017 aja ya, itu putusan perceraian di Indonesia itu naik 374,5 ribu kasus. Wow. Naiknya ya, berarti kalau total. Naik ya? Total berarti berapa? Jutaan ya? Tren perceraian itu lumayan tinggi. Jadi temanya tuh berilmu sebelum menikah. Ya. Jadi sering kalau lagi main ketemu teman lama atau ketemu keluarga pas lagi lebaran. Kapan nikah gitu kan. Umur udah segini kapan nikah. Tapi baik lagi sebenarnya bukan seberapa cepat kita menikah, tapi seberapa tepat orang yang kita nikahin gitu. Setuju. Gua lama sih prosesnya itu, Bang. Gua lama banget. Itu bukan seberapa cepat, tapi seberapa tepat ya. Iya. Itu sudah. Tapi lu udah tepat belum? Insya Allah tepat. Insya Allah tepat ya. Okay. Ya karena prosesnya tadi udah belajar dulu kan gitu kan. Iya, berilmu dulu. Berilmu dulu sebelum menikah. Kalau ngadepin problem yang kayak gini mesti gimana gitu. Iya. Terus masalah keuangan, karena menikah tuh kan proses apa ya? Proses ibadah yang paling panjang. Kalau gue sih bilangnya ibadah seumur hidup. Ibadah seumur hidup. Ya. 1. Insya Allah 1. Oke. Mancing-mancing aja nih. Udah mau pulang belum? Oh, ya kita. Oh, ada yang mau bertanya-tanya mungkin sahabat Uma. Ya, silakan. Ini ada dari Nurul Pujiastutik. Katanya Uma sangat membantu saya dalam beribadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi muslim cerdas. Amin. Dan jadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Bahas, oh iya nih. Oke. Apa tuh, bahas apa tuh? Ada yang mau nanya lagi nggak nih, sahabat Uma nih? Mumpung ada Romi nih. Ini ada yang masuk ya ini? Ya kalau nggak di sini deh, Elbas. Nanya dong. Enggak. Ini kameramen bengong aja. Nggak ada yang mau nanya nih, gue cabut nih kalau nggak nih. Di jam 7 nih. Ini tapi ada nanya nih, beda Yuklas sama yang lain apa? Bedanya Yuklas sama yang lain tuh ada pertanyaan, oh iya benar nih. Oh iya ini benar. Ada pertanyaan dari Farid TikTok ya, Farid TikTok. Farid TikTok ya. Apa bedanya Yuklas sama e-learning yang lain? Tadi kayak udah sempat dibahas sedikit. Iya, cuman kalau bisa gue bilang segini loh. Jadi Uma tuh sudah membentuk kurikulum gitu kan, yang mana bentuknya itu ujung-ujungnya itu ya muslim itu bisa jadi produktif gitu loh. Dalam arti kata produktif adalah pertama dia pintar secara agama pasti ya gitu ya. Kedua bisa mempraktekkan hal-hal yang sudah dia pelajari di Al-Qur'an gitu kan. Dan ketiga dia bisa membuat impact pada orang lain. Nah, contoh gitu, ketika menjadi muslim produktif, dia kayak tadi tuh, dia bikin jus gitu kan. Nah, nanti kalau udah gede, itu dia bisa mempekerjakan orang lain. Apa nih, orangnya apa produknya? Produknya udah gede, bukan orangnya, benar. Jadi, kalau produk jusnya itu udah banyak gitu kan, katakanlah penjualan per hari udah nyampe misalkan 500 nanti kan. Nah, dia udah nggak bisa manage sendiri tuh. Nah, itu harus dari karyawan. Nah, itu juga dia sudah menjadi muslim yang produktif untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain karena dia harus mempekerjakan orang lain gitu loh. Jadi buka lapangan kerja juga sih in the end.
Nah, itu satu. Yang kedua, semua kurikulum yang dibikin oleh UMA ini gitu lah, itu berbasiskan ya kurikulum dan kitab Al-Quran semua. Jadi sahabat UMA mungkin pada ada yang sebagian yang takut mau mulai bisnis atau mau kerja gitu ya, atau mau nikah gitu kan, ini udah halal atau haram atau yang mana nih gitu loh, atau ragu-ragu gitu kan. Nah itu semua tuh di UMA insya Allah bisa kejawab gitu sih. Okay. Nah berarti ini artinya kalau ngomongin kurikulum, project U-Class ini jangka panjang dong ya? Yes, jangka panjang. Karena kan gini Boy, untuk kita bahas satu ya fikih muamalah itu kan panjang banget gitu kan. Makanya ini kita untuk tahap awal kita bahas fokus untuk Al-Quran dulu lah gitu kan. Dan juga kita ya Al-Quran utamanya. Iya. Al-Quran terus, betul banget. Cuma ya kita mulai dari bacaan Al-Quran, terus kayak tadi kemarin kita udah bikin tuh kan, contoh implementasi dalam bentuk financial, hari ini tuh financial planning syariah gitu kan. Kemarin juga berbisnis dalam modal minim, yang mana tetap dalam lingkup syariah seperti itu. Nih ada yang nanya lagi nih. Ya. Dari Dimas Wijayanto 89. Kalau ikut U-Class, ajak temen dapat diskon lagi nggak? Oh, oke. Nah, gimana tuh? Ya ini bisa sih sebenarnya. Cuman kita mungkin belum ke publish aja ya di sistem. Tapi kan ada yang tiket bundling tuh ya? Oh iya, ya hitungnya sih bukan ajak teman sih sahabat rumah. Dimas ya tadi ya. Dimas. Tapi ada tiket bundling sih. Jadi itu 2 acara, khususnya acara tanggal 11 dan tanggal 12 ini, itu bisa bundling tiket, harganya lebih murah loh, gitu loh. Dan itu temanya sama sih, ya kita belajar tahsin terus berilmu sebelum menikah gitu kan. Ya. Itu ya. Nah, untuk masalah ajak teman dapat diskon nanti ya kita coba publish ya, Boy. Oke. Nanti tunggu aja. Untuk sekarang yang udah ada tuh langsung masuk UMA gitu kan, klik bannernya itu yang udah ada paket bundling. Ada lagi nih, pertanyaan dari Hefefefam. Wah, susah banget namanya. Hefefefam, dia bertanya, U-Class itu gratis atau ada sistem subscription berbayar? Terima kasih. Ya, untuk sekarang sih kita itu berbayar, tapi bukan subscription system ya. Jadi kayak sahabat rumah hanya tinggal milih mau kelas yang mana gitu loh. Jadi itu dia bisa pilih per kelas atau ada bundling sesuai tema kayak gitu. Oke. Apa, Cang? Bisik-bisik, bocorin aja. Dari Hora Umum. Hora Umum dia bertanya, kalau request narasumber atau materi gitu bisa nggak sih Kak? Kak Romi? Yeah, Kak Romi. Apa bedanya Kak Romi sama Kak Roma? Romi lama dong. Kak Romi kayak makanan bang. Makaroni. Makaroni. Iya, sebenarnya gini, ya request itu sangat sangat kita terima, very welcome. Silakan teman-teman dari sahabat rumah mau kirim ya di DM gitu ya, atau di komen Instagram juga boleh, atau langsung ke email info@uma.id juga boleh gitu kan. Ya UMA sangat terbuka sih dengan narasumber yang disarankan sama sahabat UMA. Yang pasti kalau misalkan sudah ada katakan, oh sekian sahabat UMA, sekian banyak, katakanlah 100 orang gitu ya dari sahabat UMA tuh pengen si narsum A misalkan gitu kan, mungkin cewek-cewek nggak tahu lah, mungkin halal kosmetik misalkan gitu kan, bisa aja kita bisa hadirkan, bisa banget. Ya udah kalau gitu kita tanya balik nih Hora Umum nih, kira-kira kalau mau request narasumber atau materi mau siapa narasumbernya gitu. Atau materinya mau apa nanti UMA punya narasumber yang berkompeten ya. Ya. Exactly. Ya kita tadi gue ngikutin juga sih tuh kelas yang yang siang ya. Ya, finansial gue langsung pegang kalkulator hitung-hitungan. Iya, gue tadi pas ngeliat itu gue hitung, wah kayak selama ini gue pengeluaran kebanyakan dong loh. Harusnya gue bisa saving lebih. Iya, lu sih boros. Makanya sekarang tuh gue setelah ikut tuh gue mikirnya gue beli sesuatu yang gue butuh, bukan gue pengen. Selama ini sih yang gue pengen terus gue beli Boy. Jadi ya bablas kan. Gue lagi lewat pengen gue beli. Ikan cupang gitu ya. pengen beli. Makanya kondisi gini kita tuh harus lebih invest uangnya itu ke hal yang produktif ya, makanya musim produktif gitu kan. Jadi Hora Umum mau request apa nih? Kita tungguin nih, kalau nggak kita nggak udahan.
Ada yang lain gak nih yang mau tanya-tanya? Ada lagi nggak yang lagi live nih? Jarang-jarang lo Romi lo bisa diajak live lo. Dari lahir. Kita terlahir. Jadi Yuklas itu adalah iya. Lo mau challenge nggak nih, sahabat Uma nih? Challenge apa nih? Ada yang hafal kita terlahir gak? Oh ini ya video manifestonya Uma ya? Iya, Uma punya TikTok lo by the way. Nah, coba dong puterin dong TikToknya dong. TikTok. Nah, TikTok tuh nggak cuman buat orang yang cuman joget-jogetnya gitu. Iya, Uma apa ya? Menampilkan hal berbeda gitu ya. Jadi musim yang lebih baik tapi tetap bisa cool, keren gitu loh. Nggak kaku. Nama akunnya @uma_indonesia. Akun TikToknya. Bisa ini bakal ditampilin nggak sih? Bisa ditampilin ya nih. Belum ya? Kalau penasaran banget follow aja TikToknya. Buka TikTok @uma_indonesia. Lagi ya. Udah kelar belum nih macet? Lo pulang kemana sih? Gua arah selatan sih. Gua anak selatan bro. Gue balik Bekasi. Wah. Pengen naik kereta lagi sih. Tapi jangan dulu lah gue saran. Iya, jangan. Lu boleh sih naik kereta pulang malam ini, cuman lu 14 hari jangan masuk kantor dulu ya. Nggak, tapi di kereta tuh sekarang ngantrinya di luar stasiun. Waduh. Ya Mi, naik kereta sekarang ngantrinya di luar stasiun. Iya, ada 3 tahap apa ya? 2 tahap gitu. Iya, jadi lebih lama sih. Oh, oke. Gitu. Gimana Bas? Udah. Lagi main TikTok. Dulu. Oke nih katanya Q dulu nih. Kita nih yang mau lihat cuplikan contoh video TikTok gitu ya. Yoi, uploadan konten dari Uma Indonesia. Kita lihat Uma Indonesia di TikTok. Mau jatuh gua. Aduh, kayaknya ganti frame asik nih. Wah, si Randy tuh. Ngapain, Ran? Ini bang, gue rencananya pengen ganti frame sih bang. Kenapa emang? Mau ganti pakai frame apa? Rencananya sih pengen beli engine satu sama. Ini berapaan tuh? Ya murah bang, cuma 3,5. Buset. Lah iyalah. Tahu gak sih lu, bulan depan kan udah Idul Adha. Lu udah nyiapin buat beli kambing lu? Belum sih bang. Iya. Ya, heran. Lu harusnya jadi musim cerdas dong. Daripada buat beli frame sepeda dunia terus, mending buat beli kambing. Ya udah kan, kayaknya ini spare gua dah. Lah iya ini mah. Mau kemana lu? Mau jual sepeda buat beli kambing. Oke, lanjut ke pertanyaan dari sahabat Uma. Wah, yang tadi nih yang Fam nanya lagi nih Mas Romi. Betul. Romi. Punten, namanya ribet. Nih, ya nggak apa-apa. Enak kok dibacanya. Jadi bayarnya per kelas. Ya. Terus kelasnya bisa diakses setiap saat atau gimana? Oke. Jadi salah satu yang membedain Uma dengan e-learning yang lain gitu ya, yang Yuklas dengan e-learning yang lain adalah itu tuh sifatnya live streaming. Jadi bukan video yang di-record terus ditaruh online, terus dia harus bagi itu. Oh, jadi interaktif ya? Ya, interaktif. Jadi pas selama sesi itu bisa langsung interaksi sama narsum, bisa langsung tanya jawab, Q&A langsung. Jadi ada 2 arah nih ceritanya ya. Nah, setelah setelah katakan selesai pada saat itu, nanti dari tim Uma akan bikin grup WhatsApp gitu ya, atau kita juga ada di Telegram nantinya. Itu dibikin grup WhatsApp sesuai dengan kelas-kelas yang diikuti oleh sahabat Uma. Contoh misalkan tadi siang itu mengenai kelas financial planning gitu kan. Nah, nanti itu ada grupnya boy. Jadi minimal itu si narsum kurang lebih selama seminggu bisa tetap tanya jawab di sana gitu. Lanjutnya ya. Jadi ini salah satu yang membedakan juga nih. Jadi begitu teman-teman nonton menyaksikan live streamingnya,
tidak sampai di situ, tapi ada follow up setelahnya. Jadi teman-teman bisa nanya-nanya lah. Kayak kemarin ada teman-teman gue tuh yang jus itu loh, dia ikutin kelas apa tuh buka bisnis modal minim gitu ya. Nah dia bisa langsung kayak aja kurang lebih seminggu. Hasilnya tetap bakal melayani pertanyaan daripada peserta kelas tersebut. Malah ada ngasih materi tambahan katanya. Yes, betul. Oh iya, waktu itu Uma ngasih materinya ini materi free itu berupa digital marketing untuk beginner gitu ya. Jadi teman-teman yang ya dengan modal minim tapi mau mempromosikan produknya di sosial media, terus ada yang beli seperti apa itu ada dikasih juga sih bonusnya. Ini ada yang respon TikToknya Uma nih tadi nih dari Randy Pepe. Hahaha mau jual peda buat beli kambing. Bagus sih, menginspirasi berarti ya. Wah, berarti ini menginspirasi ya, berhasil dong. Fenomenanya gitu sih, orang postingan sepeda. Ini sepeda, temen gue. Sepeda gitu ya. Ini temen gue ke bengkel sepeda ngantri. Oh ya? Wow. Lu beli sepeda gak? Belum sih. Belum, beli kambing gua aja. Beli kambing dulu. Iya. Kalau bisa sih sapi sih tahun ini. Kalau gue beli sepeda buat beli kambing gitu. Iya. Beli sepeda buat beli kambing. Beli sepeda buat beli kambing. Jadi lu jual lagi sepedanya? Baru beli kambing. Dua-duanya. Oke. Boleh juga sih. Ada lagi nggak nih yang mau nanya nih? Kalau nggak gue mau pulang nih. Jam 7:04. Satu lagi. Dari Faki 118. Waduh, ngeri banget nih Faki 118. Ada versi webnya nggak? Versi web apa nih? Iya, makanya nih. Uclass. Uclass versi web. Lagi ngomongin Uclass dong. Ya, untuk Uclass kita ada. Nanti teman-teman bakal dikasih spesifik link gitu ya. Jadi setelahnya gini. Step by step gini. Setelah teman-teman daftar gitu kan, nanti teman-teman bakal dapat link khusus yang itu hanya dipakai oleh sahabat Uma gitu ya, sendiri doang. Nah itu nanti linknya tinggal diklik, registrasi, udah ntar bisa buka di dalam handphone, web juga bisa. Gitu. Di komputer bisa juga ya. Di komputer juga bisa ya. Oke. Dari Ahmad Nuryana. Mas Boy, jenis kelasnya apa aja nih? Ada parenting nggak? Nanyanya ke Mas Boy. Kan gue host ya. Oh, pertanyaan ini lewat Mas Boy buat Mas Romi. Oh, jago aja. Ada nggak Rom? Kelasnya apa aja? Terus tadi udah dibahas ya kelasnya ada apa aja. Kita di weekend besok itu kelasnya ada kelas tahsin. Jadi buat sahabat Uma yang belum fasih kayak saya nih, kayak gue, kayak temen-temen gue juga belum. Iya, yang masih belum fasih baca huruf-huruf Al-Quran gitu, bedanya huruf sa yang suka ketukar-tukar gitu biar bermakna. Itu bisa belajar tahsin. Ini masih dari awal nih, makanya ini insya Allah bakal series ya belajar tahsinnya. Jadi dari dasar-dasar tahsin kita belajar dari dasar dulu, nanti selanjutnya seperti apa gitu. Nanti terus yang kedua itu tanggal berapa yang kedua? Tanggal 12 besok. Tanggal 12 ya. Itu tentang berilmu sebelum menikah. Nah, tapi ada untuk kelas parenting insya Allah sih bakal ada sih. Cuma kita makanya ntar dipandangin aja tuh di Mas Bola Uma lewat banner gitu kan, atau di sosial media Uma, Instagram, TikTok, Facebook juga ada. Itu bakal ada sih nanti. Facebook. Ada lagi nih dari Muka Alkaf 039. Iya, Muka Alkaf. Kak, kenapa notif azannya, ini tipe kayaknya dia. Kak, kenapa notif azannya kadang kagak ada ya. Notif azannya kadang-kadang nggak ada ya. Kemarin dibahasnya Merdam. Iya, bahas ya. Lu bisa bahas juga tapi sih. Iya, bisa. Biar clear. Ya, jadi sebenarnya tuh sahabat Uma pas begitu install Uma pertama kali, pastikan semua hal-hal yang diminta sama Uma gitu ya untuk diaktifkan. Jadi diaktifkan, karena itu pertama tuh Uma bakal minta pertama untuk lokasi, itu mendeteksi kiblat dan waktu
sholat juga ya. Yang kedua itu notifikasi azan, pastikan itu sudah diaktifkan. Kalau juga belum bisa, sahabat umat juga bisa lihat di bagian setting di profile gitu ya, masuk umat, profile, terus setting, pastikan itu semuanya sudah di enable atau diaktifkan. Kalau belum juga, cek ke bagian setting handphone daripada sahabat umat. Di situ masuk setting, lihat bagian rumah, dan pastikan di situ juga semuanya seharusnya allow, atau mungkin bahasa Indonesia di situ adalah gue, bukan diaktifkan seperti itu. Oke. Kalau itu semua sudah, insya Allah aman sih notifikasinya ada. Cuman satu lagi sih, kalau sahabat rumah itu lagi silent ya adanya nggak keluar. Sama pastiin udah aplikasinya selalu terupdate ya? Yes, terupdate ya, tinggal masuk ke Google Play gitu kan, atau App Store, search Uma, terus update gitu. Oke. Ini ada juga dari Roshida.effendi.10. Tadi sih udah kejawab pertanyaannya, kapan buka kelas untuk parenting? Oh, kapan? Itu udah ada sekarang. Jadi sahabat Uma tinggal masuk ke aplikasi Uma, terus masuk lewat banner. Ada banner warna merah tuh, paling cerah sih. Karena kan bukan kurban, parenting. Kapan buka kelas parenting? Parenting. Ya, tadi udah terjawab sih. Pantengin terus, karena untuk tanggal pastinya itu belum keluar, tapi insya Allah bakal ada. Kemungkinan besar sih dalam 2 minggu ke depan sih. Karena tadi ada kurban juga kan, kurban udah kejawab juga sih. Kurban udah kejawab sih. Yaudah, udah jam 7:10 nih guys. Ya. Sahabat, karena tadi gue yang buka, sekarang Romi yang tutup. Wah, gitu banget. Wah, oke. Ya, sahabat rumah, demikian program daripada bincang-bincang sore dengan timnya Uma gitu ya. Ya, untuk kali ini saya akan menutup acara. Saya sebenarnya bintang tamu hari ini, tapi saya juga menutup. It's okay. Ya, saya akhiri di sini ya, sahabat rumah. Semoga bincang-bincang sore bermanfaat sambil menunggu macet gitu kan. Kita tetap bisa terus menjadi muslim produktif dan kita bisa tetap selalu untuk menjadi muslim yang lebih baik, jadi muslim cerdas. Terima kasih. Sampai ketemu di lain acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Uma hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Uma, teman ibadahmu.